tahun ini tuh tahun yang unik, ya. Karena kita cuma bisa menghitung sampai Maret. Setelah April ke sini mau ngitung apa? Corona. Betul tidak? Mau ngitung apa? Apa yang dihitung? Nah, bahkan pengusaha-pengusaha pun mikir, mau ngitung untung apa? Betul? Maka itu yang kita hitung seperti Musa berdoa. Mari kita buka Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Dari sini firman itu muncul. Menghilangkan ini. Bisa kebaca. Oke. 90 ayat 12. Saudara, dari 150 pasal kitab Mazmur, ternyata hanya pasal 90 yang Mazmurnya Musa. Unik bukan? Padahal Musa itu kan nulis kitab luar biasa, Kejadian sampai Ulangan. Nah, pertama kali saya belajar Mazmur 90, itu mikir begini, iya kenapa Papa di surga hanya milih satu saja yang tulisan Musa? Dan itu adalah doa Musa. Mazmur 90 belum ya. Aneh bukan? Nah, setelah kita pelajari, coba lihat ayat 1. Lihat ayat 1 ya. Doa Musa, abdi Tuhan. Yahweh, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah ya anak-anak manusia. Nah, ini hitungannya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, saudara, ini alasannya mengapa Tuhan memasukkan doa Musa sebagai Mazmur. Ternyata begini, kalau kita baca ayat 1 sampai 4 tadi, kita melihat Musa sebetulnya bisa melayani Tuhan waktu umur 40. Betul ya? Tapi hari itu dia buat satu kesalahan. Sebetulnya kesalahannya pun tidak fatal. Kesalahannya adalah dia menolong Tuhan. Coba renungkan kalimat ini. Apa yang dia buat untuk menolong Tuhan? Selama ini kan orang-orang Israel, bangsanya sendiri, itu gak percaya kalau Musa ini adalah orang Ibrani. Karena Musa besar dari umur 3 bulan masih bayi sampai umur 40 itu, mereka tahu Musa ini cucunya Firaun yang tidak lain adalah penindas dan penjajah orang Ibrani. Betul tidak? Nah, bagaimana cara Musa mengembalikan, memberitahukan dan mempercayakan kepada bangsanya sendiri, aku ini bukan orang Mesir. Aku ini orang Ibrani. Ayo, kalau kita mikir di sini, wajar tidak Musa coba menolong Tuhan untuk meyakinkan orang Israel bahwa aku ini bukan orang Mesir. Ya, wajar-wajar saja buat kita sebagai manusia, tapi tidak buat Tuhan. Maka itu saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Wajar juga kalau semua kita, ya dengar, wajar kalau semua kita selama 9 bulan tahun ini, April sampai Desember, semua kehidupan jungkir balik, semua kehidupan berubah total. Dunia pendidikan, persekolahan berubah, bisnis berubah, semuanya berubah. Wajar kalau kita mulai nyusun planning, nyusun rencana buat 2021 untuk menebus kegagalan, kehancuran, keterpurukan kita sebagai manusia selama 9 bulan ini.
Betul? Tadi David sudah bilang Januari, Februari, Maret masih bisa dihitung. Begitu April sampai ke sini mau ngitung apa? Mengerikan sekali. Nah, dengarkan. Dengan dipilihnya tema Mazmur 90:12 ini, jangan kegagalan Musa kita ulangi lagi. Dengan cara kita menolong Tuhan. Jangan. Bahkan jangan coba-coba buat planning apa-apa untuk 2021. Sebelum Roh Kudus menuntun kita untuk buat apa. Betul tidak? Misteri besar. Contoh saja. Wajar orang-orang kaya. Wajar. Setiap awal tahun itu pasti merencanakan. Nanti liburan akhir tahun kita kemana ya? Wajar. Biasanya jauh-jauh hari sebelum tiba akhir tahun, para orang kaya sudah buat planning. Sudah pesen tiket pesawat dulu. Sudah pesen hotel dulu. Bahkan yang cruise naik kapal pesiar sudah siap-siap. Saudara, lihat tahun ini begitu kacau. Nah, untuk 2021 mau merencanakan apa? Mau kemana? Mau bagaimana? Semuanya tidak pasti dan menakutkan. Betul? Maka itu jangan coba-coba menolong Tuhan. Akhirnya di usia yang ke-40 ada sebuah kesempatan yang terbuka buat Musa. Ketika seperti biasa sebagai cucu raja, dia keliling-keliling, istilah sekarang jadi mandor, ya, menjadi pengawas. Karena Firaun lagi bangun piramid apa kita nggak tahu. Tiba-tiba ada seorang Mesir memukul budak Ibrani. Woi, Musa naik darah. Nah, pikirnya ingin membuktikan kepada bangsanya sendiri. Ini loh aku yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kamu. Wih, keren memang kok dipikir itu sekali pukul mati itu orang Mesir. Ternyata justru itu menjadi bumerang. Menjadi kegagalan Musa. Akhirnya Musa jadi buronan. Berapa tahun lagi? 40 tahun lagi. Jadi setelah Musa umur 80, baru dia menyerah. Istilah yang kita pakai sehari-hari, jadilah kehendakmu Tuhan. Umur 80. Karena dia coba-coba menolong Tuhan. Maka itu, kalau ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama ini, sedang buat planning hebat untuk 2021, lebih baik kita tenang dulu, kita diskusi dulu dengan Papa di surga, ini dari dia atau tidak. Jangan coba-coba kita buat proposal dengan teliti, dengan rinci, dengan segalanya, lalu bilang, Tuhan tolong tanda tangan dong, awas bilang begitu. Tunggu apa yang dia mau. Karena nggak tahu ini mau jadi bagaimana. Lihat, awal Desember seluruh dunia sudah bersuka cita. Karena apa? Vaksin corona sudah bisa dibuktikan aman dipakai oleh orang. Baru awal Desember. Tapi terus waktu berjalan. Tes sana, tes sini, coba sana, coba sini. Bayangkan tuh kalau dihitung masing-masing perusahaan farmasi di masing-masing negara yang memproduksi vaksin itu, saudara harus ngitung. Itu biaya risetnya aja sudah berapa triliun rupiah. Nggak murah itu. Minggu lalu dunia dikagetkan. Ternyata corona sudah mutasi jadi lebih ganas. Dan ditemukan di Inggris. Apa yang muncul di pikiran saya? Saya bilang mati kamu semua. Loh kenapa? Vaksinnya belum dibagikan. Tiba-tiba muncul corona yang lebih ganas. Nah kan percuma dong. Orang harus buat vaksin baru lagi. Loh iya atau tidak? Coba bayangkan. Maaf ya saudara.
Saya tidak nakut-nakuti. Tapi saya yakin Tuhan tidak izinkan ada satupun perusahaan farmasi yang bisa menemukan vaksinnya. Karena apa? Orang itu jadi sombong nanti. Yang kedua, mereka jadi kaya raya loh. Ngomong aja kalau vaksin itu misal dijual cuma 50 sen dolar. Kira-kira 7.500 kali sekian miliar orang di dunia. Betapa kaya. Walaupun di Indonesia presiden kita sudah bilang gratis. Tapi dengan keadaan muncul yang baru di Inggris. Terus mau bagaimana? Maaf, saya bukan kejam, bukan jahat. Karena saya pernah sharingin ada orang yang marah. Maksud saya begini. Apakah kalau ada vaksinnya, terus kita bisa hidup sembrono, seenak kita, semau gue? Nggak bisa. Itu sebabnya saya percaya. Manusia mau tidak mau. Mau tidak mau. Bukan untuk apa. Hanya bisa mengandalkan Tuhan. Betul tidak? Mau mengandalkan apa? Sehebat-hebatnya masker yang kita pakai. Tetap harus pakai tentunya. Sehebat-hebatnya pembersih, pembunuh kuman, virus, semprot sana, semprot sini. Sehebat-hebatnya sabun yang kita pakai untuk cuci tangan sebagainya. Percaya enggak? Barang kecil yang kita mata enggak lihat itu bisa nyusup di hidup kita. Betul, bukan nakut-nakuti. Maka itu cuma satu yang bisa membuat hidup kita tahan dan sehat dan menang. Takut akan Tuhan. Dan enggak ada yang lain. Cuma itu. Karena barang ini mengerikan sekali. Nah, setelah Musa umur 80 dipakai, lalu 40 tahun ketiga, karena kalau nggak salah 100 sekian umur Musa, maka dia berdoa. Oke, An, tunjukkan ayat 12. Berapa terjemahan sekaligus, An? Ya. Mazmur 90 ayat 12. Nah, kita akan lihat ada 5 terjemahan yang berbeda di sini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah, kata sedemikian ini menarik. Artinya, ya nggak tahu lagi mau bagaimana cara ngitung hari-hari hidup ini. Pokoknya sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan AYT, karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya hati kami datang kepada hikmat. Puji Tuhan, ada perbedaan. Supaya hati ini datang menemui hikmat dan dapat hikmat. Maka sebab itu, ajarkan apalah akan kami membilang segala hari kami, supaya kami beroleh hati yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saya ulangi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami dengan tepat, supaya kami memperoleh hati yang berhikmat. Oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana. Saudara, kenapa? Masa cuma ngitung hari hidup aja pakai berdoa? Sulitnya apa? Oke, ada penjelasan. Saya baca ini. Hari-hari kita di bumi paling lama 70 atau 80 tahun. Itu ada di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Betul, kekal itu enggak habis-habis. Ini cuma 80 tahun. Singkat sekali. Kita harus berdoa memohon pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita. Bandingkan Mazmur 39 ayat 5. Hidup ini harus menjadi persiapan untuk hidup di akhirat.
Dan kita harus memutuskan apa ini. Ini penting. Kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai Tuhan bagi dirinya, keluarga kita, dan orang lain melalui kesetiaan pelayanan kita. Saya ingin ulangi. Dan kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai Tuhan, dicapai Bapa di surga bagi dirinya, lewat kita maksudnya, keluarga kita, dan orang lain melalui kesetiaan pelayanan kita. Ketika waktu kita di dunia ini sudah habis dan kita sampai di surga, bagaimana kita hidup atau tidak hidup dalam pengabdian kepada Tuhan akan dinilai. Mengingat hal itu, kita harus berdoa memohon hati yang bijaksana, ketakutan yang benar akan Tuhan, Mazmur 90 ayat 11, dan perkenanan Tuhan atas hidup dan pekerjaan bagi Dia, ayat 90 13 sampai 17. Nanti kita lihat itu. Nah, saudara, aneh. Ini cara berpikir. Ayo semuanya ikut jawabnya. Termasuk yang di rumah sini juga ikut jawab. Mana lebih enak? Ajari kami Tuhan bisa menghitung duit kami. Betul? Nah, lebih enak hitung duit toh? Tapi kenapa yang didoakan ajari kami bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian? Saudara, perhatikan. Selama 9 bulan ini, ya, tolong. Selama 9 bulan ini, uang ada nilainya enggak sejak ada corona ini? Enggak ada. Renungkan itu. Orang-orang kaya pun yang kena corona mampu beli oksigen, tapi penyakit itu membuat orang itu nggak mampu. Mengerikan, saudara, mengerikan. Apa gunanya uang kalau melihat fakta seperti ini? Maka itu ketika orang terkaya di Spanyol harus menyerah kepada corona, dia meninggal. Selesai acara pemakaman, anak perempuannya nulis. Dan tulisan itu menggemparkan dunia. Salah satu yang ditulis begini, saya masih ingat. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Karena memang kaya sekali. Tapi ketika dia hanya membutuhkan yang gratis saja, dia gak bisa. Wih, waktu saya baca itu, saya ikut merasa sakit hati. Udara ini kan gratis. Merenungkan kalimat anak itu. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Tapi hanya untuk dapat yang gratis saja dia gak bisa. Maka itu selama 9 bulan ini orang belajar menghargai hidup, saudara. Kedua, kepandaian intelektual selama corona gak bisa diandalkan. Kurang orang pandai, orang jenius, orang hebat seperti apa dunia ini? Semua orang-orang pandai, jenius, super jenius harus menyerah kepada corona ini. Mengerikan. Yang ketiga, posisi, kedudukan, otoritas, maksudnya presiden, raja, perdana menteri, jenderal, apa saja bisa bertahan karena posisinya, kedudukannya, pangkatnya. Nggak bisa. Padahal selama ini 3 hal ini dikejar-kejar oleh manusia di dunia. Dalam kondisi seperti ini, maka itu waktu yang ada sekarang, gunakan sebaik-baiknya untuk kita
belajar menghitung hari-hari hidup ini. Maaf bagi yang sudah pernah kena dan yang sekarang sedang positif, entah di rumah atau di rumah sakit. Maafkan saya, jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Semua orang yang dinyatakan positif, maaf ya, maaf. Coba kita yang nggak pernah dikatakan positif, kita bisa ikut merasakan. Maaf, karena sejak akhir Maret itu, saudara, saya nggak tahu, menguatkan, mendoakan berapa banyak orang yang kena itu supaya mereka tetap kuat. Nah, begini maksud saya. Maaf, saudara-saudara kita yang sudah dinyatakan positif, maaf, takutnya untuk hidup dan takutnya untuk mati lebih banyak yang mana? Maaf, saya berkata maaf. Ngerti nggak pertanyaan saya? Wih, ngeri saudara, barang ini ngeri sekali. Saya ulangi, takutnya untuk hidup. Ya wajar loh, orang hidup itu takut karena mesti urusan pajak, mesti bayar kredit, mesti macam-macam saudara dalam hidup. Betul? Dan takutnya untuk mati. Ternyata semua kita lebih cenderung takut mati. Maaf, tahu nggak arti kalimat ini? Ya ini tema yang kita bahas. Maaf lagi sekali. Orang yang sadar bahwa kematian itu lebih dekat ke dia saat-saat dia kena dengan orang yang masih merasa sehat. Dengar ya. Mana yang lebih pinter ngitung sisa hidupnya, harinya? Maaf. Ngerti nggak maksud saya berkata ini? Jadi Mazmur Musa ini penting sekali. Ajari kami menghitung hari-hari hidup kami yang masih ada ini loh. Bagaimana? Apalagi kita yang merasa lebih dekat kepada kematian. Hitung baik-baik. Dan biasanya kalau manusia sudah dipojokkan dengan ngitung hari-hari yang sisa ini, biasanya ya itulah manusia-manusia bandel seperti kita ini. Pasti pikiran kita, Tuhan aku bertobat, Tuhan aku bertobat Tuhan. Betul tidak? Maaf saya berkata. Karena ngeri saudara. Oh Tuhan tolong. Nah kalau begitu, ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami secara sedemikian. Artinya begini, yang sudah kita lewati di belakang, sampai hari ini umur kita berapa, tahun ini sebentar lagi lewat, 6 hari lagi kita akan meninggalkan 2020. Nah kita hitung yang sudah lewat. Lalu juga kita ngitung masih sisa berapa umur ini. Nah bagaimana caranya ngitung? Gampang. Tolong yang ngikuti via Zoom, Instagram, Facebook, masuk di rumah sini ngikuti. Coba apalagi yang pernah masuk rumah sakit, ya ini coba hitung-hitungan kasar saja. Ternyata Papa di surga itu yang bayar. Dengar kalimat ini. Papa di surga yang bayar untuk menghidupkan kita tiap hari. Ngerti gak maksud saya? Mulai dari cara kerja otak. Ini otak ini luar biasa loh saudara. Wih, kerjanya itu hebat. Belum ada alat komputer yang sehebat apapun manusia pernah buat bisa menggantikan 100% fungsi otak. Betul nggak? Susunan syarafnya, waduh, ini luar biasa. Nah itu ada harganya. Anggap aja ini ada baterai di sini. Betul tidak? Nggak pernah stop, nggak pernah istirahat 1 detik aja. Bayangkan kalau otak minta izin sedetik istirahat, kita mau jadi apa?
Betul? Koma katanya. Terus dari mata kita, air mata kita. Ini kalau Tuhan lupa ciptakan air mata, tahu nggak kita jadi buta. Saya pernah baca satu buku, namanya judulnya Amazing Human Body. Betapa hebatnya tubuh manusia. Nah, salah satu, tolong catat ya. Kalau kita mati umur 70, dari hari pertama kita lahir sampai umur 70, maaf ya, ternyata air liur kita itu volumenya sebanyak air kolam renang ukuran internasional. Waktu saya baca itu, terus saya pegang mulut saya. Sudah bisa bayangkan air liur kita sekolam renang ukuran internasional. Hebat Papa kita. Terus metabolisme tubuh kita. Waduh. Maka itu yang gak pernah tolong ngajari anak-anak kita sejak kecil untuk belajar menghargai gigi. Pernah sadar gak nilai gigi ini? Aduh, gak ternilai. Hebat Papa kita. Kekuatan gigit kita itu. Saudara baca tentang kekuatan gigi, begitu up itu 60 kilo tekanannya, saudara. Pantas kalau kegigit langsung berdarah. 60 kilo. Itu kekuatan dari mana? Persendian kita dari leher, persendian jari, itu ada pelumasnya loh antar sendi itu. Itu nggak gratis. Papa yang bayar semua. Semua metabolisme tubuh kita makan, minum, kita nggak tahu loh. Yang kotor yang mana, ada racun mana, kita kan nggak tahu. Di lidah kita yang cuma sepotong itu, masing-masing bagian lidah kita tuh mengeluarkan enzim yang berbeda, sudah. Aneh bukan? Lagi sekali enzimnya beda. Enzim ujung lidah dengan enzim lidah sebelah kiri, enzim lidah sebelah kanan, enzim belakang lidah, itu air liurnya beda semua. Kagum enggak? Dan masing-masing enzim ini punya tugas yang berbeda-beda. Maka waktu kita ngunyah, waktu kita mau nelan, mau minum, langsung enzim itu tahu dia kerja untuk yang mana. Itu mengharukan sekali kalau kita belajar itu. Terus kita telan. Bayangkan, nggak ada lalu lintas dari tenggorokan ini. Tapi Tuhan luar biasa. Buku yang saya baca itu berkata begini, manusia itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak bisa berminum, nggak bisa minum sambil bernapas. Betul juga. Bayangkan kalau Tuhan nggak ngatur itu, ayo merenung. Kalau Tuhan nggak ngatur bahwa waktu kita menelan air itu nggak, kita stop bernapas. Kenapa? Supaya air nggak masuk ke paru-paru. Oh, baru ngerti. Jadi begitu kita minum, otomatis nafas kita berhenti. Kagum. Jangan remehkan itu. Termasuk metabolisme kentut. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Saudara tahu nggak, orang nggak bisa kentut itu harus ke dokter. Berarti ada masalah. Maka itu jangan suka ngeributin orang kentut. Ya harus tahu aturan juga. Harusnya dia menang nggak? Kentut itu mahal. Buat kentut itu mahal, saudara. Aduh, jangan dianggap itu barang. Wih. Dulu sebelum anak saya yang pertama lulus dokter, Dr. Heski Lintang yang ada di Manado, saya tuh malu mau bertanya. Karena kok pertanyaannya konyol. Dan saya sering kunjungan ke rumah sakit. Lama-lama mikir. Ya, jadi ini khusus yang baru operasi besar ya. Operasi besar, bedah bagian depan. Kadang-kadang saya bisa lama di rumah sakit. Nah, itu berapa kali perawat itu ngecek.
Pertanyaannya yang jengkelkan saya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Nah saya tuh mau tanya kok nggak enak. Saya pikir usil betul sih dia ini tanya kentut usil apa? Kan saya nggak ngerti. Nah setelah anak saya lulus dokter, saya bertanya dia, Jonas terangkan ke papa, kenapa kalau ada orang habis operasi besar harus ditanya sudah kentut belum? Karena sebelum kentut nggak boleh minum, apalagi makan itu tidak boleh. Baru saya mengerti, karena ketika tubuh kita dibelah, walaupun ruang operasi itu steril, istilahnya suci hama, tetap nggak bisa bersih. Nah waktu kita dibedah, tubuh dibedah, maka udara bagian dalam tubuh yang buatan Tuhan itu masih tercampur dengan udara luar. Nah satu-satunya bukti bahwa udara di dalam badan kita sudah normal kalau seorang yang habis operasi bisa kentut. Oh, jadi berharga juga kentut itu untuk membuktikan. Keren gak itu? Coba kalau bukan Tuhan, saudara. Maka itu ucapkan syukur kalau nggak punya bahan. Dan waktu suara kentut katakan terima kasih Tuhan, aku masih normal. Loh, betul tidak? Itu luar biasa, saudara. Tapi harus tahu diri ya, jangan ada orang. Maaf. Nah, jadi ketika makanan minuman masuk lewat tenggorokan kita sampai ke lambung, di lambung pun dicerna lagi, dipisah-pisah lagi. Aduh, saudara, luar biasa. Darah mulai berfungsi mengambil makanan yang bersih dan mengambil kotoran-kotoran yang buangan sampah. Begini, waktu saya baca buku Chemistry of the Blood, kimiawi darah, wah itu luar biasa. Ditulis begini. Ya di Indonesia nggak ada ya. Ini negara maju, negara barat. Ya, jadi gini, di negara-negara barat itu tiap pagi, biasanya jam 3 ada truk-truk besar. Itu yang mengirim susu, keju, roti, daging, semua untuk kebutuhan penduduk. Itu pagi itu harus jalan mendistribusikan kemana-mana. Itu harus. Nah di Indonesia nggak ada ya. Nah juga jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, truk-truk sampah berkeliaran ngambil sampah-sampah rumah tangga. Bayangkan apa yang terjadi kalau truk-truk makanan yang ngirim susu, daging, roti, mentega, semua itu dicampur dalam satu truk dengan truk sampah. Ayo, bakal ribut itu. Nah, buku Chemistry of the Blood itu menuliskan begini. Satu sel darah kita ketika dipompa keluar dari jantung dan menuju ke lambung, ke usus halus, maka sel-sel darah itu membawa oksigen dan membawa sari makanan untuk semua sel-sel tubuh kita yang seharian kita pakai satu hari, saudara, setiap berapa jam itu sekian triliun sel tubuh kita itu diganti. Setiap sekian jam, sekian triliun sel tubuh kita harus diganti. Itu enggak gratis, bayangkan. Nah, ketika sel darah merah itu mengambil sari makanan dan membawa oksigen yang didistribusikan ke seluruh tubuh, sambil sel darah merah berjalan mengelilingi tubuh kita, dia ngambil sampah-sampah di dalam sel darah yang sama. Ini ilustrasi yang luar biasa. Maka itu jahat kalau ada orang tidak menghargai kesehatan dan hidup. Renungkan itu. Wih, luar biasa, saudara. Ngerti enggak? Nah, orangnya tinggi atau pendek enggak urusan. Tapi sekali putar, ya satu kali putaran darah kita yang keluar dari jantung langsung kembali ke jantung lagi. Itu 21 detik.
1 kali putaran. Berarti cepat sekali jalannya darah itu. Sekarang bersyukur enggak jantung kita masih sehat. Tidak ada mesin yang pernah dibuat oleh pabrik mesin sehebat apa, sehebat jantung kita. Enggak pernah ganti oli. Lo betul enggak? Ini mesin yang hebat sekali. Aduh, kalau sudah bicara tentang tubuh kita itu enggak habis-habis kita ucapkan syukur. Maaf, pagi-pagi, maaf ya. Setelah kentut, hargai kalau kita masih bisa BAB. Betul tidak, saudara? Aneh bukan? Yang beritahu siapa? Waktunya dikeluarkan. Ayo. Ngerti nggak pernyataan saya ini? Bayangkan kalau Tuhan lupa memberitahu. Berarti maksud ini, saudara, jangan dianggap gratis. Makanan minuman yang kita makan, sampahnya diolah jadi kotoran, airnya limbah diolah jadi kencing. Wih, itu semuanya ada duitnya. Oke, pertanyaan. Tolong jawab ya, via Zoom atau mana saja. IG, Facebook. Tolong yang di rumah ini juga. Jadi kira-kira dengan penilaian yang acak tadi ini, kira-kira Papa di surga mengeluarkan berapa juta untuk metabolisme tubuh kita 24 jam ini? Ayo cepat, kira-kira berapa? Kok jangan 1 T terlalu tinggi. Ngitungnya susah. Di samping itu kita nggak pernah lihat duit segitu itu seberapa. Kira-kira aja, ayo. Tolong, ini saya mau lihat Facebook ada berapa ini ya. Ayo IG, kira-kira berapa yang Papa keluarkan untuk menghidupkan kita 24 jam ini, saudara? Oksigen aja berapa betul? Nyebut angka aja, nyebut angka. 100 juta, 500 juta. Kebanyakan oke ya. Saya ambil aja 200 juta. 1 juta, 500 juta, 5M, ambil 200 juta sehari. Sebetulnya juga terlalu murah kalau cuma 200 juta satuan. Oke. Sekarang keluarkan semua kalkulator yang di rumah juga. Ayo. Nah, kalikan umur kita berapa sekarang? 200 juta. Iya, sehari. Ngomong aja yang umur 40 ya, tengah-tengah atau 50. Yang umur 50 tahun. Sudah habiskan berapa untuk menghidupkan kita setiap hari seumur 50 tahun? Ada nulis 30. Enggak, tunggu dulu. 365 kali 200 juta. Terus kali 50. 3 bilion. Berapa tujuan? 3 triliun. Bukan 3 lebih. Bilion kan? 12 nolnya. Nolnya 12. Iya, bilion. Iya. Udah hitung sendiri lah. Itu kalau umur 50 tahun. Nah sekarang kalikan yang umur 20 sudah berapa biaya yang Tuhan keluarkan. Ini cara kita ngitung. Ajarilah kami bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Pantas. Musa tidak bisa ngitung, maka itu pakai kata sedemikian. Itu yang sudah kita pakai untuk hidup. Nah yang nanti, yang Tuhan sediakan untuk hidup kita ke depan, ada berapa waktu lagi? Maka itu saudara ini gak main-main dalam hidup kita. Susah ngitungnya. Saudara kita Utomo dari LA, susah ngitungnya. Baru tahu sambil belajar firman juga ada pelajaran yang hebat. Sebab Tuhan menciptakan kita sempurna sampai yang terkecil pun Tuhan perhitungkan. Saya tidak sanggup merenungkan apa yang ada di dalam tubuh saya. Wah, Tuhanku ajaib. Betul, saudara. Bayangkan, untuk corona saja. 1 pasien corona di Indonesia. Sehari pemerintah keluar sekian puluh juta loh, saudara. Bayangkan. Berapa?
30 hari kurang lebih 500. Nah, 30 hari pemerintah mengeluarkan 500 juta. Nih Tuhan kita, itu baru yang corona, belum yang lain-lain. Iya, untuk 1 orang, betul. Kalau yang parah ya. Maka itu terlalu lah kalau kita nggak bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini. Maka itu kita nggak ada duit pun, ingat itu, maaf jangan tersinggung. Waktu saudara nggak ada duit tapi masih bisa kentut, ucapkan syukur. Amin. Haleluya. Itu anugerah yang luar biasa. Karena kalau suruh bayar berapa? Mau pakai BPJS juga. Ngerti ya sekarang saudara? Ini loh. Nah, maaf. Caranya ngitung ada 2 arah. 1, selama kita masih hidup, ke belakang dan ke depan. Yang kedua, setelah kita mati, nanti kita akan lihat ayat. Nah, pertanyaannya begini. Hitung ya, tadi kalau sehari 200 juta, itu masih murah loh, 200 juta itu. Untuk menghidupkan ini lebih dari itu. Sekarang itu, umur kita berapa? Sampai hari ini. Sudah ketemu angkanya? Pertanyaannya begini. Apa yang kita hasilkan dengan uang segitu banyak? Maaf, kalau cuma menghasilkan makan, tidur, kencing, berak saja, awas kamu. Betul tidak saudara? Rugi Tuhan memelihara kita. Betul? Lebih enak pelihara sapi atau pelihara babi, bisa dijual. Kulitnya, tainya juga laku. Maaf, kenapa? Nah, terus kalau maaf ini ada yang ribut di sini. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus tahu. Jelas ya, betapa hebatnya Tuhan kita. Ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Ada kalimat yang beda. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup kami, hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Berarti banyak orang gak sadar kalau hidup ini singkat. Betul? Tapi hari ini kita berdoa supaya Papa menyanggupkan kita bisa menghitung hari-hari hidup kita sedemikian. Filipi 1 ayat 21, maaf, 21 dulu, maaf. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus sama, karena kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu untung. Karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus dan mati berarti untung. Sebab bagiku hidup itu Kristus dan mati keuntungan. Sama, karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Al-Masih dan mati adalah keuntungan. Oke, sama. Oh, ini keterangannya. Orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Tuhan, tidak perlu takut terhadap kematian. Mereka mengetahui bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk kehidupan mereka. Dan bahwa kematian, bila itu datang, hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia. Dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Puji Tuhan. Gara-gara corona ini, ya, saya nggak dengar selama Desember ini penyerahan hadiah Nobel. Nah, saudara, di dunia ini ada orang yang namanya Alfred Nobel. Orang dari Skandinavia. Nah, orang ini sudah meninggal lebih 100 tahun yang lalu. Tapi sebelum dia meninggal, dia buat warisan bahwa seluruh kekayaannya tidak dimiliki oleh keturunannya atau keluarganya, tapi mau diabdikan, dibagikan kepada kepentingan dunia. Maka itu sejak tahun 1901 atau 4 saya lupa, hadiah Nobel diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam pencapaiannya dalam beberapa bidang. Saya nggak hafal bidangnya, yang jelas kesehatan, perdamaian, ya, literatur, dan ada beberapa yang lain. Dan itu hadiahnya, miliar satu orang kalau dapat itu. Nah, itulah arti
bahwa setelah seseorang itu meninggal, Tuhan dapat untung apa? Ngerti maksudnya? Nah, maka itu ini cara kita ngitung. Saya nggak bisa kelihatan. Ini cara kita ngitung. Suatu hari nanti, semua kita harus sampai pada satu titik, betul? Kekayaan tidak bisa memperpanjang umur kita, tidak bisa. Itu semua hanya anugerah Tuhan. Nah, sampai hari itu tiba, kira-kira Tuhan untung apa dan Tuhan untung berapa setelah kita meninggal? Ngerti ya pertanyaan ini? Mungkin saudara masih belum bisa mencerna baik-baik. Mungkin saya berikan kalimat ini. Kira-kira, kalau hari itu tiba buat masing-masing kita, orang akan menulis apa di batu nisan kita? Termasuk yang masih muda-muda ya. Jangan pikir loh, orang meninggal itu harus sudah tua. Betul? Setuju saya ngomong ini? Enggak bisa. Nah, maka itu saudara, kira-kira kalau hari itu tiba buat kita masing-masing, orang akan nulis apa di batu nisan kita? Nah, apa yang kita pikirkan, tulisan apa yang orang akan letakkan di batu nisan kita, itulah ayat ini. Kalau hidup, yaitu untuk Kristus. Kalau kita mati, Tuhan yang untung. Nah, kalau Tuhan yang untung, pasti orang banyak juga ikut untung. Ngerti enggak? Maka itu, dalam hidup kita yang masih ada ini, kira-kira orang akan mendapatkan apa? Betul tidak? Ada pepatah dalam bahasa Indonesia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati dengan belangnya. Nah, itu istilah. Maka itu nanti, kalau hari itu tiba buat kita masing-masing, Tuhan untung berapa dan Tuhan untung apa lewat hidup kita ini. Itu arti Filipi 1 ayat 21 tadi. Ayat 22-nya. Bagian terakhir ini ya. Ayat 22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah saya mau baca ini dari beberapa terjemahan. Akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini, ya, tetapi jikalau aku hidup dalam tubuh ini sama, tetapi kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, maka saya tidak tahu mana yang harus saya pilih. Namun jika hidup di dalam daging, bagiku hal itu merupakan buah pekerjaan, ya. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, seterusnya. Saudara ngerti nggak kalimat? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, coba mikir. Berarti orang ini pengen mati atau pengen hidup? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, orang ini ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati. Karena dia tahu. Awas, jangan mati karena putus cinta. Goblok kamu. Dengar itu baik-baik. Ya. Ayo, kalau aku harus hidup di dunia ini, yang sini ribut. Udah jangan ribut, nggak tahu jahat. Ya, saudara, kenapa Paulus harus ngomong seperti ini? Ada sebuah rahasia yang luar biasa. Dia berkata, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, terus ayat 23, ya 23. Nah, kita kan melihat saudara, aku didesak dari dua pihak. Nah, ini mulai ketahuan.
Memang dia ingin lebih baik pergi. Aku didesak dari dua pihak. Pihak pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Aku terjepit di antara dua pilihan itu. Keinginanku, nah ini jelas, adalah meninggalkan hidup ini dan bersama Kristus. Karena itu jauh lebih baik. BIS, saya ditarik dari dua pihak. Saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus. Sebab itu yang paling baik. Nah, jadi jelas. Ini pihak yang pertama. 24. Udah? Tetapi, nah ini desakan pihak yang kedua. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Akan tetapi untuk kamu. Akan lebih berguna jika aku tetap hidup di dalam tubuh ini. Tetapi untuk kepentinganmu adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia. Tetapi demi kamu lebih perlu untuk tetap tinggal di dalam daging ini. Baik, sebentar. Saya mau baca komen ini. Kristo, terima kasih kamu nulis itu. Ya, saudara, waktu saya memulai pelayanan di Nabire, tulisan yang dituliskan Kristo ini yang saya temukan. Ya, jadi saudara nanti akan dengar saya baca. 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan lagi tanya alamatmu di mana, depositomu berapa. Pasti sudah mati kita semua. 100 tahun dari sekarang, orang akan tanya, apa yang sudah kita lakukan? Betul. Dulu berapa tahun yang lalu ada yang ngomong seperti ini. Katanya baca dari postcard. Betul, Kristo. Nah, inilah fakta hidup. Ya. Jadi, ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul mulai menjadi pelaku firman Tuhan ini. Maka itu penting sekali untuk kita menanyakan arti hidup yang sesungguhnya. Bukan mobilmu merek apa, tipe apa. Betul? Yang masih pantat mobilan bertobatlah. Tahu kata pantat mobilan? Aduh, maunya begitu ada iklan mobil baru, wah, pengen nyoba. Saya pernah baca tulisan bagus. Sudahlah, mau seberapa hebat mobilmu, mobil terakhir yang kita naiki tetap mobil jenazah. Betul tidak? Ya sudah. Iya betul. Jadi jangan sibuk. Apalagi? Maka itu nilai hidup kita bukan berapa kekayaan kita. Nilai hidup kita sudah berbuah berapa banyak. Nah, dari situ tahun 79 kira-kira Roh Kudus mengajar saya Filipi 1:24 itu. Wih, hebat sekali. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah, saya ulangi, tujuan hidup yang sesungguhnya adalah bukan berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang hidup ini sudah berguna buat orang lain. Tolong catat itu baik-baik. Inilah konsep yang luar biasa. Kemarin sore, siang, ya ada orang mau ketemu saya, lalu minta ketemu di sebuah mall di Jakarta. Nah, ternyata macet, jadi telat. Ya udah, terus dengan anak saya, ya udah daripada nungguin, ya kita masuk yuk, lihat-lihat gitu. Sampai di gerai kopi, gitu. Nah, terus saya beli. Roh Kudus bicara kepada yang melayani. Namanya Fama. Nah, terus saya minta nomor teleponnya. Oke, karena saya nggak mau ganggu, dia masih kerja. Akhirnya sudah, saya tahu jam pulang, saya baru WA dia. Dia kaget, saudara. Kok bisa? Saya tahu tentang perjuangan hidupnya. Jadi dia semester 4 kuliah hampir putus. Karena selama COVID ini jam kerjanya dikurangi hampir 80%. Dan dia nggak bisa bayar kuliah. Waktu Roh Kudus ngomong itu, saya bilang,
Dan saya juga sampaikan dia nggak punya apa-apa. Itu lebih kaget lagi. Nah, dia anak keempat dari 6 bersaudara. Nah, dari semua saudaranya dia penghasilannya yang paling cukup. Itu pun sudah dikurangi hampir 80%. Akhirnya dia berkorban, nggak mau lanjutkan kuliah karena gajinya untuk ibunya ya ada berapa sakit. Nah, tadi ini dalam perjalanan dari bandara ke rumah David, saya minta tadi Daniel dengan Stephen yang jemput saya, ayo mampir ke ATM dulu. Karena baru kemarin. Dan tadi ini dia kirimkan bukti untuk pembayaran kuliahnya. Jadi saya tadi mampir ke ATM, pakai virtual account, langsung ke kampusnya. Wih, dia kaget saudara. Karena dia berkata nggak ada harapan. Mau minta siapa? Semua orang lagi kesusahan seperti ini. Jelas ya saudara? Maka itu saudara dan saya adalah pohon buah. Katakan amin. Karena ayat 21 berbuah. Nah, salah satu dari hebatnya pohon buah. Dan biarlah ini menjadi tujuan kita belajar. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa yang kita belajar? Pohon buah sampai hari ini dimanapun pohon buah itu ada, pohon buah tidak pernah sama sekali menikmati dan tahu rasa buahnya sendiri. Waktu saya dapat pengertian itu saya bersyukur kepada Tuhan. Maka itu kalau dalam hidup saudara dan hidup saya bisa menghasilkan sesuatu yang disebut buah, jangan coba-coba ingin menikmati, biar orang lain yang menikmati. Dan lihat pohon buah itu nggak ada pohon buah tersinggung. Enak aja kamu yang makan. Aku nggak pernah tahu rasanya. Terus dia ngambek, tahun depan aku nggak berbuah. Nggak ada. Betul? Jadi mulai hari ini saudara, ayo hidup ini biar digunakan, dipakai, dirasakan oleh banyak orang. Buat kita cukup hanya Tuhan saja. Maka itu ketika pemazmur berkata, sekalipun habis lenyap dagingku ini, bagianku tetap Tuhan yang menyelamatkan aku. Itulah kebenaran yang luar biasa. Jadi hari ini Natal, kita nggak cuma memperingati Yesus lahir, tapi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Ayo kita berbagi seperti Tuhan Yesus yang mau berbagi. Amin. Ayat terakhir, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Karena kalau kita sadar bahwa kita bisa mati, artinya ya jaga baik-baik hidup ini dan gunakan buat yang lain. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Inilah firman Tuhan yang menjadi dorongan buat kita meninggalkan tahun 2020, tahun yang aneh ini, untuk masuk tahun depan dengan penuh pengharapan dan hidup ini bisa berguna. Ingat, hidup ini Kristus, mati itu untung. Yang untung bukan kita, Tuhan. Ya. Ada komen, luar biasa Roh Kudus kalau bekerja. Kerendahan hati seseorang bisa dinikmati banyak orang. Betul. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Awas yang pelit pura-pura tuli mendengar ini. Awas kamu. Sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tidak meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi muridku. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Demikian pula selanjutnya,
setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya, yang tidak dapat menjadi pengikutku. Jelas. Jangan berkata, Tuhan kok kejam sekali. Dengan ngitung hidup kita yang dibiayai Tuhan sebanyak itu. Ngerti nggak maksud saya? Apa yang kita bisa bandingkan? Maka itu nggak usah takut. Kalau toh kita melepaskan dari semua milik kita, kita tetap punya banyak. Di tubuh kita ini ada kehidupan yang luar biasa, yang tidak ternilai. Seberapa besarnya pun kekayaan kita punya, dibanding dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, itu nggak sebanding. Maka itu jangan kita pelit.